Ih dasar cewek gatel. Ngapain lu kata-kata manis? Oh my god. Terus ada juga Chan Kelvin, gue sampai di DM-in sama fansnya sampai sekarang. Jangan deket-deketin calon suami saya ya. Oh Tuhanku. Tapi kalau itu kalau Hello everybody, welcome back again to Ale Monday bersama aku Arby Fembria, founder dari Arby Fembria Modeling School. Selamat datang di Ale Monday. Yang kali ini topiknya adalah Love Your Curvy Look. Buat teman-teman semua yang udah stay tune, aduh udah pada nggak sabar nunggu Ale Monday. Hi everyone, selamat datang di Ale Monday bersama aku Arby Fembria, founder dari Arby Fembria Modeling School. Selamat datang semuanya. Semoga kalian semuanya di rumah dan selalu flawless dan fabulous dengan look kalian yang selalu kling 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 kling. Fitri Aisyah, halo coach, halo Fitri. Fitri batch 6. Selamat datang. Aduh suaranya nggak ada ya, maaf. Buat teman-teman semuanya, topik kali ini cukup menarik. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu seorang model dan aktris yaitu Yova Grazia, di mana dia seorang plus size atau curvy. Kita bisa ngobrol-ngobrol nih buat teman-teman semua yang punya bentuk badan yang mungkin curvy. Kalian gak usah takut. Kenapa? Karena kesempatan untuk bekerja di dunia entertainment itu begitu luas. Jadi kalian bisa nanya-nanya langsung dengan wow, langsung sudah ada. Dan kebetulan Yova Grazia itu sudah tinggal di Australia. Dan Arby Fembria Modeling School sangat senang sekali karena dia bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seru-seru ya. Buat teman-teman semuanya, kalian harus stay at home, be kreatif, be positif. Kenapa? Karena di rumah kita harus kelihatan flawless. Kalau kalian memang entertainer, kalian adalah model, kalian harus selalu tampil keren. I'm loving your new hair color coach, thank you. Oke, daripada kita menunggu ngobrol lama-lama, karena bintang tamu Live Monday bakal seru banget. Next week kita ada fotografer, top fotografer, dan juga another week akan ada surprise, yaitu salah satu international clue-nya adalah salah satu international agency. Dan mungkin jika kalian nggak bisa bahasa Inggris, clue-nya udah bahasa Inggris. Bintang tamu kita Jojo dari Singapura, of course my manager Apron dari Singapura, akan hadir untuk Live Monday di minggu ketiga. Pokoknya bakal seru banget. Kalian bisa nanya-nanya langsung. Kita akan intermezzo perjalanan karir aku di industri fashion model dan entertainment bersama my agency nanti Apron Models. Kebetulan Mbak Sultan kemarin di stek aku kalau dia bersedia. Cuman masalahnya kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris berarti kalian harus nonton di tayangan ulang sambil bawa kamus, nanti ditulis sendiri ya. Oke, kayaknya Yova udah ada di sini. Daripada kita menunggu lama, mending kita langsung undang bintang tamunya. Buat kalian semuanya yang ingin ada pertanyaan buat bintang tamu pada malam hari ini, apa yang perlu dipersiapkan? Kalian bisa langsung nanya. Kebetulan Yova ini saya sangat tertarik dengan hey, itu dia udah ada. Halo Kak Yova, silahkan untuk request. Kita akan ngobrol-ngobrol seru di sore hari ini. Coach Arby Fembria Modeling School ada di Jakarta nggak? Doain habis corona kita akan buka di Jakarta, buka di Bandung, buka di Surabaya, wes buka di Bali. Oke, doain ya. Makanya aku cuma minta doanya aja supaya ya lebih dilancarkan aja. Insya Allah bisa. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Pengen nanya, ada kolom tanda tanya di ke bawah. Kalian masukin aja pertanyaannya di situ. Nanti akan kita jawab. Wey. Halo. Udah malam di sini jam 11 malam. Untung aja diingetin. Serius? Iya, jam 11 malam. Kita kan bedanya 3 jam. Aku pikir di sana masih jam 5. Enggak, kita bedanya 3 jam. Di sini kita lebih cepat 3 jam. Thank you loh udah menyempatkan diri untuk kita. Aduh maaf loh, muka aku bengok-bengok loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi tuh sengaja tidur supaya malam-malam tuh segar sebenarnya sih. Tapi kayak tidur kenyang kan. jadi extend ya Kak ya. Tadi tuh udah mikir kayak pengen make up kan udah lama kan live streaming kayak gini kan. Oh iya bukan lagi. Jujur aja sebenarnya waktu lo tanya gue, lo mau nggak? Nervous tau, udah lama soalnya kan nggak kayak gitu. Serius? Iya nervous banget soalnya udah lama nggak kayak gini gitu loh. Bisa dibilang udah lama kita nggak di depan kamera ya Nek. Oh bukan lagi. Jadi terakhir syuting kapan? Aduh, 2 tahun. Ya 2 tahun lalu lah. Masa sih? Iya, 1,5. Jadi terakhir, gini.
Fixnya itu kayaknya 1,5 tahun lalu, soalnya sebelum gue pindah ke sini sempat ada syuting FTV, tapi ya kalau syuting FTV kan nggak terlalu lama, nggak kayak syuting film kan, jadinya ya 1,5 tahunan lah. Oh, jadi kamu di Australia udah berapa lama? Fix pindahnya itu udah hampir 2 tahun. Oh, udah lama ya? Oh iya, aku juga pindah juga udah 1,5 tahun sih. Kita Ke Jogja kan kamu kan? Iya. Aku aja udah 1,5 tahun, iya sih. Melawan buana kan di dunia perindustrian tuh kamu tuh ya. Enggak pulang kampung, Kak. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya. Kayak Agatha, ada temen gue tuh Agatha sih. Hai semuanya. Anak-anak Jakarta nih, Agatha. Oh iya, bukan lagi. Oke, Yova mau ngobrol-ngobrol dong. Kita sering nih cerita-cerita kan dulu. Cuman sekarang kita harus cerita-cerita biar teman-teman juga tahu ceritanya Yova. Yova gimana sih awal mula terjun di industri entertainment? Oke, awal mulanya itu gue pernah jadi figuran yang cuma lewat-lewat doang tuh, yang cuma dibayar 15.000. Serius? Iya itu beneran. Terus udah gitu tapi gue enjoy aja sih, karena kan ketemu orang-orangnya kan, kita setiap hari beda-beda ya. Terus pernah juga ditipu sama agensi, pernah. Serius? Di Blok M Plaza, gue inget banget itu. Terus? Dia bilang katanya mau dijadiin artis lah, apa segala macam, terus disuruh bayar. Untungnya gue lagi menyokap gue waktu itu, nyokap gue, dan dia tipe orang yang lu jangan percaya orang 100%, karena kita nggak tahu nih, ini orang kan kita baru lihat. Sekarang gini logikanya, gimana caranya lu mau dijadiin artis orang lu juga nggak ada bakat apa-apa gitu, kasarnya kayak gitu. Oh iya bener juga lah, akhirnya pernah lah kejadian kayak gitu juga. Terus gue nggak tahu ya sekarang tuh masih zaman nggak sih kayak gitu-gitu ya, kayak ditipu untuk bisa jadi artis lah, harus bayar sekian juta lah gitu. Gue nggak tahu sih, ada temen gue juga sampai jual tanah ada. Terus iya itu dibayar cuma 15.000. Terus kadang ntar agensinya nggak tahu kemana tuh, hilang, kita nggak dibayar, cuman ya udah makan nasi kotak aja udah. Tapi kayak gitu pernah, dan dulu sih kita ngerasa sedih banget, tapi sekarang kita ngerasa gila kita pernah ngejalanin itu loh gitu. Nah terus akhirnya kayak lucu nggak tuh? Iya. Terus seiring berjalannya waktu, terus nyokap gue lihat dulu ada namanya kita tabloid Nova. Oh iya tahu. Nah di tabloid Nova itu ada iklan Sanggar Ananda. Nah nyokap gue waktu baca, terus telepon ke administrasinya si Sanggar Ananda itu. Terus kita datang, kita waktu itu latihannya di GBK pintu 7. Ya udah kita pertama kali kita dikasih coba gratis trialnya lah gitu kan. Terus akhirnya gue nanya gimana, suka gak? Gue bilang gak suka. Ya udah akhirnya kita lanjut. Dari situlah mulai untuk apa ya, gue ketemu Ricky Cuaca jadi sahabat gue sekarang. Oh gitu. Terus, dari Sanggar dari situ terus kan itu sekolah acting bukan sih? Itu semuanya sih, tapi lebih fokus ke teater. Oh iya. Ya, jadi semuanya emang dipelajarin, karena dia jadi masuk Sanggar itu bukan berarti untuk menjadi seorang artis. Tapi kita dibangun kepercayaan dirinya. Entah namanya kita di dunia kerjaan luas kan, bisa aja jadi marketing. Bisa jadi ya mungkin bisa jadi kayak lu bisa jadi coach gitu kan. Kan butuh percaya diri. Gimana kalau misalnya kita nggak percaya diri, terus kita bisa jelasin ke orang, kita bisa ngajarin orang, kan nggak mungkin gitu loh. Dan gue juga nggak bisa ngobrol kayak gini kalau nggak ada model PD. Terus kayak mulai turning point-nya nih dari proses yang itu tuh kira-kira kapan kamu mulai mulai dapat peran nih gitu? Oh itu 2000 dapat perannya juga nggak ini ya Bi, maksudnya kita masih yang cuman satu judul tuh cuma satu scene gitu loh. Itu gue hitung dari situnya ya. 2020 2011 kali ya, 2010 lama juga ya. Ya pokoknya 2010 itu gue sama Ricky kita berdua nih naik bus Metro Mini tuh dulu kan. Iya tahu ya 1.500 kan. Iya dulu kita masih ngekos kan, jadi kita tuh suka janjian. Terus sama ada juga Princess Nabati. Kita kalau casting tuh kita bareng-bareng. Gue, Ricky Cuaca, Princess Nabati, malah yang sekarang jadi food blogger sama dia udah jadi artis sekarang kan.
Fahmi, Fahmi belum masuk waktu itu. Siapa ya gue, Nabati, Bailing gue gak gitu kenal. Andre Bailing ya itulah kita kalau misalnya kita casting tuh rame-rame bareng-bareng gitu kita. Tuh. Lancar nggak sih kayak orang-orang itu kan kayak enggak Bi. Kalau mau diceritain tuh sedih nih. Gue casting terus gue suka diantar sama nyokap gue naik motor kan, lu jangan nyokap kita kemana-mana naik motor gitu. Kayak yang ada Emi Caniago, ada kayak Emi, mau ada papan atas oh ya sudah WW itu senior. Luar Nanti biasa, kita undang ya. luar biasa kayak Emi. Oke gitu. Ya terus kayak gitu gue lucunya nih gue sama Ricky waktu itu dia kan banyak gendut-gendut ya, Bo. Kita casting coklat nih. Serius? Aduh. belum isi formulir belum. Terus orang castingnya dari dalam gitu keluar. Mau casting apa? Mau casting ini, kita kan dulu suka di broadcast tuh zamannya BBM. Zamannya BBM dulu kan agency kan suka broadcast ada casting apa. Nah namanya kita kan banci casting ya, Nek. Gue tuh demen banget gitu. Gue mereka casting satu hari bisa 5-4 juara gitu. Iya. Terus kayak gitu dibilangin sama orangnya, mas-masnya. Gue ingat waktu itu gue lagi casting sama ada Kak Uli Triani. Iya dia yang kepilih ikhlas Silver Queen. Aduh gue jauh ya Bo. Akhirnya dibilang sama orang castingnya kita tuh lagi casting iklan coklat, kita nggak nyari badan gemuk. Aduh pulang antara malu sama kita harus tahu diri ya Bo. Seru. Tapi lo awal mula karir sampai sekarang itu selalu curvy atau pernah kurus atau gimana? Enggak, selalu gempal. Selalu berisi ya, curvy ya. Gini, gue punya pikiran gini. Yang cantik banyak. Ya kan? Yang tinggi banyak, yang kurus banyak. Kita harus jadi sesuatu yang beda, gitu aja. Oh iya benar. Ricky sebenarnya Ricky yang ngebantu gue untuk bisa membangun mindset itu kayak udahlah nggak apa-apa lah jadi sesuatu yang beda. Kadang ada rasa nggak pedenya juga kok Bi, ada apalagi kalau bisa di lokasi ya kita tahu lah. Gue bukan underestimate orang-orang film enggak ya. Film. Enggak, maksudnya kadang kan kita kalau bercanda suka karena terlalu nyaman suka kelewatan ngomongnya kan. Iya betul. Suka kebablasan yang kita secara nggak langsung kita nggak tahu nih kalau nih orang tuh tersinggung apa enggak atau enggak dia tuh nyaman atau enggak. Kadang tuh suka sedih gitu loh. Gila ya dia nggak tahu apa perjuangan gue gitu. Kadang kan orang kan temen taunya kan pas kita happy-nya doang, dia nggak tahu kita miris-mirisnya, kita di bawahnya kayak gimana gitu. Ya gitu. Terus kayak ada peluang banget nggak sih buat sebenarnya yang kamu lihat ya, karena kamu kan dari industri yang curve gitu kan, kamu ada lihat peluang ada nggak sih sebenarnya buat teman-teman yang curve yang ingin memulai di industri ini? Aduh, kalau mau ditanya peluang ada atau enggak, banyak kali peluang tergantung gimana kitanya untuk membuka diri kita. Menurut gue sih gitu. Lo mau nggak nih ngebuka diri lo untuk menjadi sesuatu yang beda? Sama satu lagi yang perlu gue ingetin, apalagi lo punya modeling school ya Bi. Menurut gue nih, attitude. Tuh kan, selalu dibilangkan di kelas selalu attitude. itu udah paling, itu kalau menurut gue tuh akar dari semuanya sih. Lo mau ngebangun sukses lo, attitude. Lo mau ngebangun link lo, attitude. Gimana lo bisa ngebuka gimana lo bisa ngebangun link kalau misalnya attitude dia jelek gitu kan. Lo nggak bisa bersosialisasi. Oke, lo bisa bersosialisasi tapi lo sombong. Nah, gimana itu? Gue sih gak bertemu sama orang kayak gitu kan. Untung kita punya temen cuma Kak Emi, Say. Bukan lagi. Tapi hatinya Hello Kitty. Bukan lagi. Mana kayak Emi masih ada di sini enggak? Masih nih. Tapi kayak gue pun juga melihat kayak banyak teman-teman yang belajar di RPM Modeling School gitu yang berbadan plus, cuman mereka tuh kayak feeling insecure gitu loh untuk menemukan karakternya, padahal itu sebenarnya ada jenisnya karena karakternya kan kuat sebenarnya kan, bahwa industri entertainment pun pasti mau sinetron, mau TV, film, iklan pasti ada yang plus. Kayak Kak Nadia juga kan dia kan betul. Sangat plus dan dia kayak masih jalan aja sampai today gitu kan. Iya benar. Terus kayak
kayak selain nih confident ya untuk menerima diri sendiri dengan curvy, dengan berbeda gitu, kayak ada nggak sih yang perlu dipersiapkan sebagai seorang talent atau seorang model bagi Yofa? Bakat. Lo Bakat, casting ya? tapi nggak ada bakat gimana? Bisa diasah nggak sih kayak bakat? Bisa dong, bisa dong. Cara gue, jadi kan selain dengan belajar di sanggar itu, ya cara gue dengan modal nekat. Nekatnya apa? Nekat aja jalan casting. Diterima enggaknya nanti urusan belakangan. Ya pasti di lubuk hati kita paling dalam pasti kita pengen diterima dong, ya nggak sih? Tapi ya udahlah, yang penting tuh gue udah nyoba. Terus sama ini, kayak usahain ketemu orang banyak supaya kita tuh apa ya? Bisa ngebangun percaya diri kita kalau ketemu orang-orang baru gitu loh, karena nanti lu ketemu di lokasi, ntar lu yang syuting iklan, ya kayak di dunia modelnya juga ketemu orang-orang baru kan, Bi, ya kan? Betul. Apalagi lu di network jalan sendiri kayak itu, ya balik lagi kepercayaan diri. 11-12 sih sebenarnya kayak iya, bedanya. itu dempet tuh udah kembar aku tidak itu. berbicara, kamu berbicara gitu aja kan. Itu udah kembar banget. Dan kayak memang networking itu sangat penting kan. Iya. Kayak aku pun juga kenal kamu dulu waktu di acara apa sih? Dikenal Dwi Andika ya waktu itu ya? Dikenal Dika. Oh, Dika ulang tahun. Oh iya. Iya kan, Dika ulang tahun. Ini 2011 berarti dong. That's Iya, when you start. Oh my god. Oh iya waktu Dwi Andika ulang tahun nih kita kenalan. Nah, gue ketemu Dika tuh di FTV. Nah, waktu itu lo udah dapat peran belum? Udah. Itu termasuk, bukannya karena gue sahabatan sama Dika, yang enggak, tapi menurut gue tuh Dika termasuk salah satu artis yang menurut gue kegigihannya bisa dicontoh. Dan dia tuh luar biasa. Iya, dan dia tuh gini loh, apa ya, kayak gimana ya bilangnya ya, dia bisa loh ngebangun link dengan baik. Itu yang perlu dicontoh tuh dia kayak iya, aku juga gimana sih, lu ngerti kan kayak, maksud gue? Ngerti kayak dia tuh waktu itu juga, ini malah ngomongin Dwi Andika. Iya, nggak maksudnya ini kalau misalnya ini ya. Kayak gue tuh dengar ceritanya dan gue pun jujur belajar banyak dari dia kan waktu awal-awal gue terjun di dunia entertainment, gue juga baper gitu kayak. Bisa lo undang Dikanya nanti. Oh iya, bukan lagi ya nanti kan? diundang ya kan. Kayak gue kayak Dika, gue kayak kok gue nggak dapet job ya. Gue bilang kayak di situ gue sadar loh kayak oh ya udah, lo hidup di dunia entertainment ya lo harus melalui yang namanya casting, yang namanya keluar masuk gagal itu dari situ gue jadi. Ya itu sering. Aduh Bi, bukan cuma dari awal doang. Meskipun gue udah syuting FTV nih, bisa di cancel. Tahu sama juga. Iya kayak gitu. Aduh ya ampun, aku bilang ini kayak nggak ada habisnya ya. Kadang suka drop dong. Pasti drop lah, Bi. Kita udah prepare segala macem, Bi. Apalagi kalau udah masuk koper, udah tinggal jalan ya tiba-tiba cancel atau reschedule. Aduh, keselnya. Terus Yof, selama kamu berkarir di industri entertainment dan model, achievement apa yang udah pernah kamu dapetin yang paling tinggi yang sampai saat ini kamu kayak oh my god, gue bangga deh kerja di industri entertainment gitu? Sebenarnya nggak, kalau lu mau tanya achievement, gue tuh kayak orang-orang kan, gue pengen punya piala gitu kan. Nah gue tuh nggak ke situ. Kalau menurut gue gini, kayak gue dipercayain udah satu peran aja dalam sebuah film, itu gue udah, itu menurut gue udah achievement untuk gue, karena nggak gampang untuk nerobos dunia perfilman Indonesia. Setuju. Dengan lu tahu kan banyak aktor aktris yang actingnya luar biasa dengan talentanya nama yang udah besar juga. Iya, namanya gede juga. Terus bisa dipercaya untuk memerankan satu film meskipun perannya kecil ya. Jangan pernah menyepelekan satu peran kecil itu, karena kita nggak tahu. Iya, karena kita nggak tahu gitu loh. Dampaknya apa untuk itu, film besar banget, apalagi layar lebar. Betul. Gue pun juga dulu gitu sih, kayak gue dapat peran kecil untuk film, tapi kayak gue ngerasa kayak oh ya, tanpa ada gue pun film ini mungkin ceritanya nggak nyambung, ya kan? Setuju nggak sih? Betul. Terus kayak tadi kan achievement ya, bukan maksud aku kayak mungkin kalau misalnya piala ya mungkin beberapa orang tidak mentargetkan itu. Nah kalau kamu sendiri dari achievement kamu sebagai pemeran utama itu peran apa yang kamu sangat sampai kayak oh my god, I got it finally gitu, yang kamu kayak I'm so proud of it? Nah kalau lu tanya kayak gitu, so far
gue tuh belum di titik itu. Oh, belum nyampe? Belum, karena gue selalu meranin yang peran-peran aman, yang emang karakter gue rata-rata tuh mereka pengen kayak penulisnya gitu kan. Nggak, gue pengennya kayak karakter lu aja, jadi lebih natural gitu. Oh gitu. Ya sebenarnya ada filmnya, tapi belum keluar. Katanya sih mau keluar tahun kita, tapi karena pandemi, ya jadinya kita pending, tapi nggak tahu sampai kapan. Oh, jadi tuh kamu setelah 1,5 tahun break itu masih ada yang belum terbit sampai sekarang? Iya, ada belum tayang ada. Ya gara-gara pandemi ini harusnya kan tayangnya itu bulan Juli ini. Tadi gue udah prepare tuh kayak April gue bakal balik, Juni bakal balik Jakarta karena promo segala macam kan. Terus karena pending dari pihak si XX1-nya juga nggak, maksudnya belum ngabarin, belum update lagi, terus gue juga belum diupdate, jadi ya mungkin awal tahun. Iya loh, kayak tahun ini tuh kayak banyak program yang harus terhenti karena pandemi dan banyak banget ya. X1 pun kayak belum kebuka kan sampai sekarang. Terus Yo, kan ini kan kamu sebagai mewakili seseorang yang dengan body curvy, pendapat kamu apa sih mengenai body shaming yang selalu kayak ke masyarakat gitu loh? Body shaming ya? Kayak olok-olok yang bersifat kayak badan gini gitu. Kita nggak bisa merubah seseorang ya, Bi, kalau untuk soal kayak culture kalau nggak sih? Iya, gue juga bingung sih. Jadi culture. Sebenarnya itu nggak, plusnya gini, balik lagi ke diri kita ya. Kalau gue diejek, gue bakal jadiin itu satu bercandaan, ya kan? Tapi ada orang juga kalau diejek dia bakal depresi. Bawaannya lebih ke arah negatif gitu. Nah balik lagi ke diri kita ini yang dibully, lu mau bawa buliannya tuh ke arah mana? Misalnya kayak gue dibilang, gila lu, dasar lu truk tronton misalnya gitu kan. Biarin aja, kalau nggak ada truk tronton lu nggak bisa bawa barang, say. Maksudnya bisa kayak gitu, anggap aja gini. Lu kalau misalnya dibully, berarti tuh pacuan lu mau arah kemana? Kalau lu dibully lu nggak senang, ya udah lu ubahlah diri lu kurusin badan, lu percantik diri. Tapi kalau misalnya lu nyaman, ya udah lu jadiin aja itu bahan bercandaan. Anggap aja itu orang yang ngomong angin-angin lalu. Tapi lo di titik sekarang ini tuh kalau misalnya ada yang body shaming ke lo gitu tuh, lo nya udah biasa aja atau masih kadang kayak kena gitu? Enggak sih, udah bodo amat. Udah enggak ya? Tapi sejak gue pindah di sini kan gak ada yang body shaming nih. Enggak ada. Di sini kan gak ada kayak gitu-gituan. Makanya you're beautiful. Iya. Masa paling cantik. Tapi kalau bukan lagi. Kayak tapi waktu di awal-awal dulu kan kayak di 10 tahun lalu deh pasti pernah dong ngalamin kayak baper banget gitu. Aduh apa sih salah gue? Aduh apa sih yang kurang dari gue gitu? Iya nggak sih? Pernah banget. Terus kayak apa yang lo lakuin supaya? Bukan cuma dari lingkungan ini loh, kerjaan, maksudnya deh kayak di keluarga juga pasti kan kita juga ngerasain gitu kan. Ya bisa kita lah teman-teman, sahabat gitu ya pasti juga kan. Ya begitulah gitu. Terus apa yang kamu lakukan untuk menghadapin itu? Kan kayak teman-teman ini pasti ada yang masih baper karena baru mulai di industri entertainment dan kayak body shaming itu lekat banget gitu. Terus apa yang lo lakuin? Dulu itu kita kalau lo sering denger kata-kata briefing, sering kita briefing itu orang. Mau sampai masa kayak lebih ke arah ngobrol sih, lebih ke arah kasih tahu dia kalau lu oke, gue sekali dikasih tahu, gue sekali dibully boleh, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, apa lu nggak enak dengernya gitu. Lebih ke arah kita ngobrol kayak gitu dan akhirnya ya sedikit berubah yang akhirnya karena umur juga kali ya, Bi, makin hari makin dewasa, bukan lagi. Jadinya juga ya berubah dengan sharingnya waktu gitu. Dan kalau misalnya dari netizen sendiri yang kayak ada nggak sih yang sampai judgement atau mengolok-olok kakak dulu di awal-awal? Kan fans pasti udah ada dong ketika awal karir ya nggak sih? Oh kalau netizen itu malah bukannya ngolok-ngolok karena ukuran badan. Jadi gue itu ada peran sinetron sama Rizky Nazar masalah. Nah kita kan kalau misalnya di lokasi itu kan semuanya deket kan, Di. Namanya lu lagi stripping. Kalau stripping itu kan lu setiap hari pasti ketemu. Dari pagi ketemu. Itu udah pasti deket dong, ya nggak? Nah, jadi
Gue tuh dulu suka sharing foto, sharing video gitu kan ke media sosial gue. Terus ada satu fansnya Ricky Nazar ini yang kayak, ih dasar cewek gatel, ngapain lu kata-kata manusia. Oh my god. Terus ada juga Chan Kelvin, gue sampai di DM-in sama fansnya sampai sekarang. Jangan deket-deketin calon suami saya ya. Oh Tuhanku. Kalau itu Chan ngerti karena Chan paham lah kayak udah Pak nggak usah dipikirin. Iya, cuman lebih ke arah kayak gitu sih, bukan body shaming ya, malah kalau dari sisi gue. Sampai segitunya ya netizen yang budiman itu ya, kejam banget. Tapi ya sumpah ya, gila loh. Gue kalau liat kayak mereka ya kayak yang ganteng-ganteng gitu ya, kasihan juga ya hidupnya nih. Tapi emang sudah risiko nggak sih sebagai bekerja di industri entertainment bahwa kita tuh udah bukan diri kita separohnya sebagiannya itu di pabrik, dan kita memang harus ya udahlah ya gitu kan kita mendedikasikan untuk menghibur mereka semua, ya nggak sih? Betul, itu udah paket menurut gue. Iya betul. Gue pun di awal-awal tuh lu siap menghibur, lu juga siap diolok-olok, udah itu aja. Dan jujur gue pun di awal karir ketika ya dulu kan gue dari awal modeling yang belum dapat kerja, terus tiba-tiba nama gue mencuat twing gitu tuh, kayak bulian, bujatan segala macam tuh masuk ke gue pun kadang suka dulu tuh pas menghadapinya tuh kayak baper gitu loh, kayak oh my god salah gue apa sih sampai gue merubah diri sampai stres diri. Lo sendiri pernah ngalamin itu nggak? Pernah. Awal lebih ke gini, namanya kita baru-baru syuting ya Nek, ya kan pasti kan lagi semangatnya untuk dapetin judul baru nih, dapetin FTV baru lagi nih, berarti kan nggak punya waktu dengan teman, lebih fokus ke diri kita ya. Lebih yang gini loh, apalagi sekarang lo sombong ya, sekarang lo sombong ya, nggak mau lagi ketemu sama kita. Aduh nggak mungkin kan, gue jelasin satu-satu. Kadang tuh yang kayak gitu-gitunya yang susah. Iya sih, kalau kayak teman sih emang agak susah, tapi kalau gue sih memang kalau sama teman sih juga kayak ya udahlah, gue kerja di industri entertainment susah banget juga memang untuk kumpul. Awal-awal juga aku sama. Kayak mereka kayak, "Kok lo ngilang sih?" gitu kan. Terus gue kayak, "Ya gimana orang kerjaan kita kayak gini?" Iya, makanya lebih kalau gue bukan dari teman-teman internet, kalau teman-teman internet gue lebih mereka mengerti teman-teman yang sama kita kenal sebelum gue masuk ke internet, kayak teman-teman sekolah gitu loh, teman-teman main lebih gitu. Terus aku ada pertanyaan lagi, tips deh untuk Yova kalau misalnya ada teman-teman nih yang punya body curvy dan dia pengen terjun di industri entertainment, tuh apa yang perlu dipersiapkan dari apa dulu? Ya, oke. Kalau bukan saran sih, apa yang gue lakuin ya. Jadi gue bagi ke kalian. Ilmu. Yang pertama, kalian juga harus punya percaya diri, itu pasti. Jadi diri sendiri. Jangan pernah meng-compare diri kita sama orang lain. Kok dia bisa, gue enggak. Dia juga lebih gemuk dari gue, tapi kok dia bisa, gue enggak. Jangan kayak gitu loh. Jadi tonjolin ke spesialan diri kita. Ya lu tunjukin bakat lu nya apa gitu. Pede sama bangun link lah. Ada nggak sih dulu kayak belajar acting itu atau belajar modeling atau apa gitu yang sempat? Itu di Sanggarananda itu. Oh, kamu dulu di situ ya? Iya. Berapa lama? Lumayan lama loh, itu 2008 sampai 2013. Ih, mati lama banget. Iya, soalnya gimana? Gue di Eka Sitorus 8 bulan ini udah lama banget, gue udah 3 gelombang. Lagian juga kan kita beda ini loh, kalau Bang Eka kan lebih fokus ke acting ya? Iya. Kalau Mas tapi Adit sama itu juga pendalaman confidence karakter, karakter. Nah kalau Bang Eka tuh kayaknya, kalau menurut gue kayak lebih kuliah gak sih lo? Kuliah acting, kalau Bang Eka tuh lebih fokus kayak gitu. Nah kalau Mas Adit tuh lebih acting course gitu loh, lebih yang agak santai gitu. Santai, itu berat-berat sih kalau Bang Eka, gue tahu. Iya, makanya. Terus kalau Mas Adit orangnya lebih praktikal. Lo dikasih skenario, nih lu baca, ayo kita main, langsung kita bikin tim, ayo nanti lu jadi ini gitu. Oh, jadi lebih kayak ke yang it's happen di market ya, kayak misalnya kayak di lokasi kayak gini gitu. Oh, gitu. Iya sih, kalau Bang Eka tuh kayak lebih teori gitu, berat banget. Beda, emang setiap orang kok beda-beda kok materinya ya. Dan nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, mungkin ilmunya aja berbeda. Gimana kita nangkapnya sih, Bu? Dan kita mengaplikasikannya ke lapangan juga kan. Dan aku mau nanya nih,
Oke, tadi dari pembekalan udah, sekarang dari look perlu nggak sih? Perlu dong. Apa yang udah Perlu kamu dong. lakukan, Aduh, Sheila? lu gimana? Gue Ya kalau aku kan udah tahu. pertama kali gue tuh kan nggak bisa makeup. Dengan ya kayak gini aja gitu, Bi, muka gue ke mall juga begini aja, gue mau ogah malas makeup. Pertama makeup mahal ya, gue mau ogah. Nggak ada bercanda, nggak, tapi emang gue nggak gue emang nggak terlalu suka makeup, gue nggak tahu kenapa gitu loh. Nah, kalau masa ya lu casting tapi mukanya bangun tidur, kan nggak mungkin, Bi. Iya sih, setuju. Ya kan, masa lu mau casting tapi lu pakainya baju kaosnya apa dulu? Maksudnya kalau misalnya lu pakai kaos terus jaket jeans, oke, boleh. Ada perpaduannya loh. Kalau cuman kaos doang, celana pendek sama sendal, siapa yang mau ngeliat? Iya benar. Sebenarnya di entertain itu ya paling utama memang look-nya. Nggak bohong ya, kan? walaupun Iya, kayak nggak curve bohong. atau apapun, tetap kita harus maintain bahwa kita datang untuk menjadi bintang loh, gitu kan Iya, caranya ya. betul. Jadi kita Sama harus kayak- nge-treat diri kita sebagai seorang bintang, ya nggak sih? Yes, betul. Sama kayak gini. Kalau kayak badan gue kan kayak gemuk gini kan, kita harus tahu bagian mana yang harus kita tutupin kekurangannya. Kalau kayak gue, tangan gue gede. Jadi ya gue sebisa mungkin kalau casting ya gue tonjolin warna cerah sama kayak pakai baju yang agak bertangan gitu. Jadi jangan lo yang udah gendut kayak gue. Gue pakai baju nggak ini kelihatan tangannya. Waduh, namanya bunuh diri, say. Udah langsung kayak menolak diri untuk dapat peran. Ya, menurut gue sih kayak gitu. Itu yang gue lakuin sih. Kenapa harus Jadi warna perlu cerah? ya Karena namanya indikannya kayak- tuh bagus memang. Iya betul sih. Tapi Iya jadi kan? memang perlu ya namanya styling diri sendiri, Iya cara dong. berpakaian yang benar. Bahkan untuk red carpet aku sering aja ketemu kamu kan kayak di pesta waktu itu Nailand ya. Bukan Men's Folio kan. Oh iya, Men's Folio, iya waktu itu ya. ketemu kamu. Iya. Ya ampun, Terus itu perlu udah lama terus banget Plaza nih. Indonesia. Bukan lagi Plaza Indonesia Main Fashion Week juga kamu datang Iya, kita iya, dapat. Plaza Nah, Indonesia, itu iya. kan kayak perlu juga kan kayak tampil di muka umum bukan sekedar casting. Kalau Iya. tips ala Yova apa nih kalau untuk tampil di occasion atau event yang seperti fashion ataupun entertainment? Kayak mungkin di Wali kan pasti kita harus datang. Iya, betul. Nah, Aduh, ada tips itu udah nggak? paling ribet tuh, gue puyeng tuh gue nyari bajunya, say. Sari, say. Ya, tipsnya gue kalau misal untuk kayak keseharian ya, casual ya, pakai pertama yang pasti yang membuat kalian nyaman. Jangan memaksakan diri kalau kalian nggak bisa pakai heels yang terlalu tinggi, terus kalian tuh jalannya mencrak-mencrak. Tuh gue paling sebel ngeliat orang kayak gitu, Bi. Swear deh. Pakai aja kan Terus? banyak tuh heels kan banyak ukurannya macam-macam. Pakai aja yang sesuai gitu loh. Yang Terus, comfortable gitu ya. Iya, yang sesuai aja, nggak usah terlalu tinggi gitu. Yang penting ada heelsnya dikit kan oke gitu kan. Terus kalau misalnya mau pakai apa ya? Pakai casual pun jangan yang inilah, jangan yang bajunya yang warnanya udah puluk dipakai, jangan. Mungkin menurut kalian tuh ini kan style, jangan salah, say. Kita harus lihat bukan di mata kita, balik lagi di mata orang-orang yang ngeliat kita. Kalau Iya, misalnya kalian betul. bilang ngapain peduli apa kata orang, hey, kalian akan kerja dengan orang-orang itu. Hey, kalian itu kerja untuk orang-orang itu. Nah, itulah. Dan saya akan bekerja dengan orang-orang itu kan. Misalnya gue orang casting, terus gue ngeliat anak lo, misalnya lo kayak, iya nih anak gue dia berbakat ini itu, tapi gue ngeliat lo kayak malesin gitu kan. Gini dulu aja kalian stylenya dibenerin dulu, pasti kayak gitu, Nek. Ya kan. Berarti Kan, ya, stylenya tuh Ya. berarti stylenya itu kalau untuk curvy itu lebih preference yang cerah-cerah dan jangan terlalu menonjolkan lengan ya. kekurangan. Enggak, akan banyak macam-macam di. Oh iya. Macam-macam. Oh, kan. ada yang Orang hips kan ada juga yang ya. ya ada hips gitu. Nah, kalau hips tuh biasanya pakai dress nggak sih orang? Maksudnya jangan pakai jeans. Kalau pakai jeans kan akan lebih kelihatan lebar gitu. Gede gitu. Itu makanya maksud gue menutupi kekurangan itu gitu loh. Ya, kita kan tahu ya badan kita pasti kekurangannya di mana. Kita lebih tricky nggak sih, Bu? Iya, gini loh, Bi. Sekarang juga udah banyak kan ngeliat googling style gitu kan, gampang banget udah ada handphone. Apalagi udah ada Pinterest, Instagram. Gitu. Iya, makanya udah tinggal googling aja, tinggal buka handphone aja. Kalau kalian nggak tahu ada, nggak perlu mahal. Style itu nggak perlu mahal. Betul. Kalau I agree with that. Iya, kalau kalian ngerasa, tapi kan
dia style-nya begini, ini barang yang dia pakai, lu mau nurutin merek-merek yang mereka pakai mah, namanya lu bunuh diri, boy. Bukan lagi, ya Pakai kan? aja yang kalian punya, ya kan? Berusaha untuk kreatif aja sih. Iya sih, kalau gue sih setuju, apalagi kalau misalnya udah masuk ke FTV, sinetron, kita kan kayak baju itu kayak bisa-bisa baju ambasador aja, ya nggak sih? Say, itu baju FTV gue rollingan, say, jangan sedih. Cuman gimana caranya rolling. kita gimana caranya kita untuk padu-padanin aja. Rollingan maksudnya apa tuh? Itu lagi yang dipakai sebenarnya. Iya, itu lagi. Kayak di komen-komen, besok tambahin topi, besoknya Ya. kasih topi gitu kan. Iya kan, kayak gitu kan orang juga nggak akan Gitu sih. ngeh kan. Lagian beda judul, kapan tayangnya juga beda, ya nggak sih? Iya, makanya. Kalau misalnya Kayak ekonomis. judulnya dempetan tayang, ya udahlah gitu. Ya udahlah, ketahuan. Iya, makanya. Aduh. Terus kayak sebagai seorang curvy model atau curvy talent itu perlu nggak sih exercise kayak supaya jadi terlalu gede atau harus ada size-nya atau harus ada apanya gitu kan? Perlu nggak sih kayak exercise sedikit gitu? Balik Atau lagi ke orang menjaga. masing-masing sih. Ah. Orangnya demen apa enggak. Kalau gue emang gue seneng jalan kaki kayak jalan pagi gitu kan, gue seneng apalagi di sini ya mendukung lah gitu loh udaranya gitu. Jadi ya kalau misalnya lu nggak seneng olahraga ya kita nggak bisa ngepush karena itu Iya, semua harus betul. dari niat. Iya. Ya kan? Dan yang aku lihat kamu tuh kayak walaupun kamu curve atau plus, tapi kamu tuh ada waist, semuanya itu bentuknya kayak pentok gitu. Ya iya gitu ya karena gue olahraga juga sih. Maksudnya olahraga ringan kok yang cuman 10, 15, 20 menit doang di rumah udah. Hanya untuk menjaga supaya shape-nya lebih bagus ya. Iya karena ya itu dia, gue nggak mau yang bleber gitu, gue nggak suka. Jadi sebagai seorang curvy talent atau plus size model itu tetap harus dijaga ya, walaupun Ya, kita tetap harus size-nya agak di-maintain. gedean tapi tetap ya harus di-maintain gitu. Iya. Terus kayak totalitas bagi seorang Yova Gracia dalam berperan, lah. Cila. Peran menantang apa yang lah. paling parah? Oh, peran menantang Mau gue MC atau itu- acara TV atau belum tentu film? Oh ini maksudnya dari Bisa bisa acara apa aja gitu, program bisa, TV apa dapat peran kan, kita juga TV program juga pasti dapat sebagai peran juga kan, ada suka Iya, dikerjain atau apa. Betul. Peran yang menantang nggak? Peran ada lah pastinya Bi. MC off air apa itu? menantang banget menurut gue. Karena kalau MC off air itu nggak ada yang namanya gladiator 6 sign. Ya kan kita Tapi cuma gue sering dikasih loh sekarang tuh MC. iya tapi nggak ada GR kan, kayak ini kita dikasih tahu nih acaranya Enggak. ini ya, nanti kayak gini nanti rundownnya gini. Kalau misalnya lu MC kayak di TV kan kayak gue liatin tuh kan mereka pasti ada yang namanya GR gitu loh. Ya kecuali kalau acara-acara yang ringan ya kayak talk show itu kan pasti dia nggak ada acara aja, kayak kita gini aja gitu loh, lebih ke ngobrol gitu. Ya, kalau misalnya acara-acara yang off air kayak gathering Polda lah itu kan Bukan lagi, resmi itu cuma banget di briefing sejam Lu- kak. lu salah nama aja nih diplototin gue. Bukan lagi. Ya kan itulah Wah, habis itu suruh turun itu MC ganti. mengerikan sayang. Itulah itu yang menurut gue Itu yang paling menantang. menurut gue menantang itu ya. Mm. Sama ini kayak misalnya kita syuting di luar kota yang nggak ada sinyal, nggak ada sinyal, handphone gimana Bi? Itu menantangnya menantang lebih ke diri gue sih, bukan menantang peran. Pernah nggak sih kayak kamu salah melakukan sesuatu gitu ketika atau acting atau apapun, kan kayak orang kan nggak mungkin kan, kita walaupun udah profesional, walaupun udah jam terbang tinggi pasti tuh kesalahan selalu ada, dan ini teman-teman itu suka yang baru-baru itu suka takut salah, akhirnya mereka nggak berani mencoba. Pernah nggak? Oh salah Alami banget sesuatu kalau yang misalnya ya kalian tuh salah kalau menurut gue. Lu salah tapi takut mencoba, jatuhnya lu putus asa dong. Betul. Kalau semua orang pasti punya salah kok. lagi di depan kamera, Setuju. lagi acting, di cut ya karena gue salah, blebet gitu kan, ibaratnya dialognya ini salah. Pernah kesalahan terbesar gue itu waktu itu gue pernah dipercaya untuk memerankan satu FTV. Jadi si penulisnya ini udah briefing gue gitu loh, udah kasih tahu gue tuh maunya kayak gini. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan, jadi antara si penulis dan sutradara ini miskom.
Yang sutradara mau seperti apa, yang penulis mau seperti apa. Sedangkan gue menjalankan seperti apa yang penulis mau. Nah sutradara itu nggak suka sama apa yang gue jalani seperti yang penulis mau. Akhirnya gue ngobrol sama si sutradara. Gue bilang penulis maunya kayak gini karena dia ngobrol sama aku. Dan sutradara bilang, gue maunya di lapangan kayak gini. Itu menurut gue kesalahan terbesar gue gini. Gue tidak berani memutuskan kayak gimana. Tapi bagaimanapun di lapangan itu si pemegang kendalinya kan si sutradara, jadi gue harus ikut sutradara. Itu yang menurut gue sampai sekarang gue masih kayak salah nggak ya gue ngelakuin ini, salah nggak ya gitu. Gue masih kepikiran. Lo komunikasiin nggak sih? Komunikasiin, makanya itu sih gue bisa ngobrol sama penulis, gue bisa ngobrol sama sutradara, iya komunikasiin, karena kalau nggak kita yang kelihatan jelek bukannya mereka. Iya kan, bener. Iya. Kita yang kelihatan jelek juga gitu loh kayak. Iya. Tadi penonton bilang ini bodoh banget, ini orang actingnya begini, kan ceritanya nggak kayak gini, nah itulah. Iya, kadang kayak dia nggak bisa acting gitu kan, males banget ya. Gue pun juga sama gitu kalau di dunia fashion kan, kayak misalnya kalau gue nggak komunikasikan dengan koreografer, desainer, ya ada song ya nggak sih. Apalagi desainer ya dengan baju yang. Nah, apalagi. Lo tau kan kalau desainer bikin baju nggak mungkin yang setengah-setengah gitu loh, mereka bikin makanya pol-polan, kalau misalnya kita pakainya juga nggak yang nanti nggak happy untuk diperagain gitu. Betul. Nah, perlu nggak sih ada fondasi yang baik dalam baik acting dan confident? Tadi kamu udah jelasin, cuman kayak aku pengen lebih detail lagi aja. Perlu nggak fondasi acting dan confidence yang kuat? Lebih confident kalau gue. Nomor 1 lebih confident. Confident. Kita kalau bakat kita bisa kalau bakat kita bisa bangun dengan seringnya kayak diasah ya. Lu kan sekolah model nggak mungkin lu belajar yang namanya cuma 1 minggu setengah jam, nggak mungkin kan, pasti kayak lebih gitu kan. Nah dengan lu setiap seringnya dengan lu belajar pasti kan ngasah kemampuan itu. Nah kalau misalnya lu udah punya kemampuan, soalnya gue punya teman, dia lawakannya bagus banget, dia actingnya juara, lu cuma sekian detik dia udah langsung, lu suruh nangis dia bisa nangis. Itu dia bagus banget. Itu waktu teman gue di Sanggar ya, tapi dia nggak punya percaya diri untuk ikut casting. Oh gitu. Iya. Dan sampai akhirnya sekarang dia end up-nya di balik layar. Yes, padahal gue tahu kayak hatinya dia tuh nggak di situ, dia tuh pengen di depan layar. Tapi karena apa? Karena kepercayaan diri itu. Jadi balik lagi yang masuk Sanggar nggak semuanya 100% orang percaya diri. Yeah, balik lagi ke diri kita, gimana kita mau ngebangun diri kita. Percuma lo sekolah kayak ibaratnya kayak anak-anak lo udah sekolah acting yang bertahun, modeling udah bertahun-tahun. Beraninya cuma di kandang. Kan kehidupan itu bukan di kandang, kehidupan itu di luar kandang. Gitu. Aku setuju sih. Kayak aku pun juga dulu waktu di Bang Eka juga kayak 8 bulan nih kayaknya udah mulai mantep nih, begitu keluar itu baru kerasa begitu. Ini karena beda. Kita siap dikatain oleh sutradara, siap dikatain sama casting director ya kan kalau kejam-kejam. Zaman dulu tuh sutradara tuh mulutnya, aduh bikin sakit hati. Mungkin kayak bisa acting nggak lo gitu nggak sih? Waduh lebih parah. Gue pernah digituin, bisa acting nggak sih lo gitu, kayak buang-buang role gue. Oh my god, itu gue langsung baper sih. Iya langsung bikin bad mood kan, sedangkan kita syuting kita acting harus dengan good mood yang harus bisa ngebangun chemistry lah. Bener. Terus habis itu kayak scriptnya jadi hilang nggak sih line-nya? Iya, ngeblank gue. Beneran itu kalau gue ngeblank beneran gue mah. Aduh, langsung hilang. Gue bilang gitu kayak keringet dingin. Lo bisa acting nggak sih buang-buang role film gue kan ada waktu untuk itu sih nusuk banget. Jadi memang bener sih kalau aku bilang kayak confident that's the best thing gitu. Selama confident lo ada, lo bawain apa aja sih enak sih. Ya nggak sih? Karena kalau acting bisa dengan proses. Ya betul, gue pernah inget ya, guru gue bilang gini, kehidupan yang sebenarnya itu bukan di sekolahan, kehidupan yang sebenarnya itu setelah kamu lulus dari sekolah. Nah itu gimana kita setelah lulus dari sekolah tuh kita gimana? Iya, gitu loh. Kayak aku pun juga kayak gitu. Nah, kayak semua sekolah tuh sama model acting, bahkan sekolah yang
Populer. bener gitu Sama, kayak iya. itu kayak kita tetap itulah prosesnya, tapi ketika kita terjun di medan perang ya balik kita lagi, kita bisa nggak gitu kan. Betul. Ya nggak sih untuk berjuang. Kita padahal dikasih Oke. senjata. Bisa Oh, bukan nembak nggak? lagi dasar nggak sih? Ya, Ya. aku setuju. Kan ini ada pertanyaan nih Apa tuh? ini ada pertanyaan. Hai Kak Yova, Kak gimana Yova. cari-cari info casting? Terima kasih. Nah, kalau dulu kan kita zamannya itu BBM. Jadi Mm-mm. dulu kita di broadcast. Nah, kalau sekarang jujur aja aku tuh nggak tahu kalau sekarang gimana. Kamu rajin-rajin aja. Sekarang tuh masih zamannya majalah kan ya dia? Enggak. Atau online ya? Sekarang semuanya online ya? Sekarang tuh kayak kadang mungkin lewat broadcast atau story ya nggak sih? Story ya? Kayak follow PH aja ya nggak sih? Iya sih. Follow Instagramnya kayak production house kan, kayak screenplay, Star Vision tuh kan banyak. Atau enggak kamu cari tahu alamatnya di mana, terus kamu tanya, kamu datang, beraniin diri untuk datang, untuk bilang kamu mau casting kayak ke Multivision, ke MD Entertain gitu loh, kayak ke PH besar. Jangan pernah malu kalau kamu ditolak, tapi kalau kamu harus malu kalau kamu nggak pernah nyoba gitu. Oh, setuju banget. Dan kayak nggak usah takut untuk gagal nggak sih? Dengan gagal itu kita Enggak. bisa kayak jatuh terus berdiri lagi ya kan? Iya. Kayak lu pernah nggak kayak misalnya kayak gagal berkali-kali gitu? Ngalamin Aduh, hal Bi, itu udah jadi makanan. Gagal itu udah jadi makanannya kita. Nah, Iya, gagal itu udah jadi makanannya kita. Kita malah kalau misalnya berhasil kita, kok tumben gitu. Iya, beneran. Iya Segitunya kita sampai seringnya gagal, segitunya. gue dulu Jadi awal-awal ya baper. kayak ngeliat, ya wajar kok Bi kalau baper kayak gitu Bi. Ya sekarang kalau misalnya ngeliat kayak gue syuting sama ada beberapa ABG yang ya lu tau lah gaya ABG gimana. Bukan kan. lagi. Kadang gue mengucapkan terima kasih gitu loh sama kesempatan yang Tuhan kasih, kayak aduh Tuhan makasih ya, gue tuh gak kayak mereka loh, gue masih bisa ngerasain prosesnya, gue masih bisa ngerasain gagal bangun, tapi mereka enggak gitu. Mereka dengan bermodalkan muka cantik ya, itu waktu itu beruntungnya mereka mungkin ya. Mereka dengan bermodalkan muka cantik, mereka bisa langsung syuting. Mereka tidak bermodalkan bakat, tapi ya balik lagi kita kan punya nilai plus. Tapi kayak yang hanya bermodalkan tampang itu akan selesai dalam waktu yang cepat nggak sih? Karena ketika udah reach some age, kayak dari kids ke teenage aja kan berubah, terus dari teenage ke dewasa aja, kalau nggak ada kualitas ya udah selesai. Tapi ketika yang ada kualitasnya itu akan langgeng. Menurut kamu gimana? Iya dong, banyak kok artis-artis yang dari kecil sampai sekarang masih gitu kan, banyak banget. Karena apa? Karena mereka memaintain bakatnya mereka. Menurut gua malah mereka mengasah gitu loh. Kayak ditambah, kayak Agnes ya. Iya. Dari yang penyanyi cilik, terus habis itu sinetron, acting, Banyak habis itu belajar banget. lagi. Banyak sih banget. emang. Iya, banyak banget. Ya Ya, karena bilang. ya apa tuh? Cuma Cuma bilang mau I love you bilang, I Kak love- Yova. Siapa nih? Margaret Town. Margaret Oh teman. Oh, hai. Oh my god. terus. Ya gitu. Ada Fauzan Nasrul. Fauzan Nasrul ini pemain FTV. Dia Halo, berbakat banget. salam kenal. Dia berbakat Semua ketemu di banget. lokasi cuy, lo kayak Dia gue, kalau kayak humble. kayak gue akan syuting aja. Humble banget. Fauzan ini orangnya humble. Salam Idaman kenal, para wanita. Wih, Terus yuk, kira-kira apa namanya, kayak selain kayak pasti jam terbang ya, kayak gagal itu tuh jadi makanan kita, bahkan kayak berhasil kamu malah jadi kayak oh kok tumben gitu. Iya, beneran. Itu yang terjadi Ada sama kiat-kiat gue lain dan nggak sih Ricky Cuaca. supaya Hah? Itu yang terjadi sama Gimana? gue dan Ricky Cuaca. Tapi Ricky amazing sih, berarti dari bareng ya, lo lihat prosesnya Ricky ya? Iya, kita berdua bareng-bareng kok. Bukannya berdua, malah sebenarnya kita banyak kan, cuman karena pada mencar-mencar kan, kayak Princess Abati dengan sendirinya gitu kan. Si Andre, Princess Bailey, lebih lama sebagainya. lagi. Apanya? Primal prosesnya lebih lama gue bilang, baru Iya, kayak di iya. sosial media malah lebih dia naik dung gitu. Betul.
Betul. Oke, ini ada satu pertanyaan yang gitu. cukup menarik. Tidak dari pertanyaanku, bahwa kayak kita tuh kayak harus yakin nggak sih kayak bahwa setiap orang itu prosesnya berbeda. Ini aja kelihatan kayak dari kamu, Ricky Cuaca dan Princess Nabati, kayak punya sekolahnya sama, plus size juga, tapi kayak Betul. peak time-nya untuk menjadi Sembadi itu beda-beda. Iya. Menurut kamu gimana? Benar. Itu menurut gue faktor keberuntungan kita. Dan Karena kita nggak bisa nolak kalau di saat keberuntungan itu datang gitu. Kayak Ricky gitu. Dengan dia waktu itu kan dia main GGS kan, peak time-nya dia kan di situ kan, Ganteng-Ganteng Serigala. Kita nggak pernah nyangka kalau misalnya itu sinetron juga booming dan nama dia ikut angkat gitu kan. Nah itu faktor keberuntungan. Menurut gue faktor keberuntungan itu berpengaruh besar. Lu udah bakat, lu udah pede, tapi lu nggak hoki, selesai. Dan kayak kita tuh nggak akan tahu apakah itu bakal boom, yang ada kayak terus aja nyoba, terus aja casting, terus aja syutingnya nggak sih? Iya betul. Itu juga gue pernah rasain kok, kayak kok gue di sini aja, kok gue begini aja, sampai akhirnya gue mendapatkan satu film yang gue rasa oke, ini goalnya gue. Jadi untuk saran untuk teman-teman semua yang baru memulai itu kayak untuk setiap project atau mereka sudah hidup di dunia entertainment itu kayak perlu milih-milih nggak sih, ataupun kayak ekspektasi aku bakal boom gitu, perlu nggak sih? Atau memang jalanin aja with fun karena kamu hidup di industri ini? Anggap aja ketenaran itu adalah bonus. Wih, setuju, luar biasa. Karena kalau kita patokannya tenar, kita nggak akan pernah puas di. Ya bener sih, manusia emang nggak akan pernah puas ya, tapi kalau misalnya lu patokannya tenar, lu nggak akan maksimal aja menurut gue. Lu nggak akan maksimal untuk bekerja. Karena entertain itu lu harus bekerja dengan hati. Kalau lu nggak punya hati di entertain tuh jangan deh. Karena nggak bisa palsu. Dan totalitas. Maksudnya palsu depan kamera ya. Iya betul. Iya, kalau palsu di belakang mungkin banyak sih. Iya, masalahnya kayak gini, kayak kita emang setuju, kayak kerja dengan cinta, terus kayak kita kerjakan dengan totalitas. Kalau misalnya kayak udah ribet dana atau apa segala macem, terus kayak ribet pengen pamor segala macem, jadinya kita malah nggak total, ya nggak sih? Betul. Sama ini, jangan gengsi. Okay. Jangan gengsi, kayak kita punya teman itu siapa? Stop jawabannya. Lala, Oma. Gue panggil dia Oma. Jangan gengsi gini, kayak misalnya kita Kak Steven Peters. Oh my God, Steven Peters, halo Kak Steven, lama banget gak ketemu. Semoga sehat ya Kak ya. Jangan gengsi gini, kita di entertain itu berteman dengan berbagai orang-orang kalangan. Berbagai kalangan. Jangan gengsi, jangan kita jadi sok kaya yang harus beli barang yang sama. Nggak usah sosok branded kalau misalnya kantong kita nggak cukup, untuk apa? Balik lagi ke tujuan, lu masuk internet tujuannya untuk apa? Ini khususnya untuk anak-anak sekolah lu ya, lebih kayaknya penting banget sih, karena anak-anak sekolah lu kayaknya teenager ya. Iya, teenager lagi mau memulai industri fashion entertainment. Ya lebih ke sadar diri apa yang kita punya, jangan besar pasak daripada tiang gitu loh. Jangan gara-gara lu mau ikutin gaya temen lu yang ibaratnya ekonominya lebih daripada lu, tapi lu harus utang sana utang sini, jangan. Jadi diri sendiri. Sama ini nggak sih kalau misalnya lagi karirnya naik dikit, jangan lupa untuk nunduk karena kita pernah di bawah. Iya nggak sih? Benar. Biasanya kalau orang yang udah ngerasain di bawah dari bawah nih, biasanya sih mereka lebih sadar diri daripada orang yang masuk atau naik mulai di tengah. Gitu. Biasanya gitu yang gue lihat di sekitaran gue, biasanya kayak gitu. Dan kita pun juga pasti pernah ngalamin di mana kayak kita naik dikit kadang suka kita harus ngerem nih, ya nggak sih? Iya. Gue sih pernah dulu kalah kayak gue agak sombong dikit, gue langsung nunduk. Gue pernah di bawah. Lu lihat deh, temen gue aja bilang, si Vigi bilang attitude. Nih Vigi nih top banget nih di kalangan entertain, boy. Hai Mas Vigi, Mas apa Mbak sih? Mas. Oh Mas, salam kenal Mas Vigi. Tapi lakunya goy-goynya laku banget. Ya kayak terakhir nih, kayak apa namanya, kamu selama bergaul di dunia
dunia entertainment, kalau aku tahu banget kamu tuh bergaul dengan hampir semua kalangan, mau kru atau apa gitu kan. Pernah nggak sih kayak ngalamin di mana kayak lo dapat sesuatu yang unexpected, kayak lo bergaul dengan dia yang notabene kayak oke, dia di production cuman kru atau apa segala macam dan lo malah dapet job dari dia gitu. Pernah nggak? Pernah, Bi. Makanya kita tuh jangan Gimana underestimate. Kita jangan pernah underestimate setiap orang. Jadi dia itu cuman yang bikin kopi di lokasi. Serius? Iya. Neng, minta nomor teleponnya dong. Ih, mau ngapain? Mau ngajak ngedate? Apa enggak? Gue itu bilang apa? Mau ngajak ke 7-Eleven? Gue bilang gitu kan. Iya, Neng. Ya udah. Gue bilang, jangan telepon malam-malam ya. Gue bilang gitu. Jadi gue tuh gimana ya? Gue juga, ya kita juga milih-milih sih kalau misalnya ngasih nomor telepon orang. Kalau karena gue tahu ini dia tuh udah berapa banyak judul sama gue, jadi gue percaya, makanya gue kasih nomor telepon dia. Dan gue tahu dia bukan cuma kerja menjadi seorang, kita bilangnya PU ya kalau di lokasi. Dia bukan PU. Jadi PU doang gitu loh. Tapi dia juga kerja di PH iklan, di PH, maksudnya di PH lain. Nah, satu kali gue pernah disuruh untuk casting film di itulah, gue bilang sama dia. Iya, gue bilang, Bang, kerja di sini. Saya mah di mana-mana, kata dia gitu kan. Jadi apa tuh di sini? Gue bilang gitu. Dia orang Sunda. Jadi apa tuh di sini? Ini aku jadi Astrada schedule. Sih, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu dia tuh maksudnya akan seperti apa nantinya, atau enggak dia tuh ya mungkin aja dia mau jadi PU karena dia butuh apa kayak untuk ngabisin waktu, bukan cuma untuk kerja gitu. Untuk ngisi kegiatan. Iya. Dan emang dia senengnya ya di film gitu, di dunia perfilman gitu. Ya udah, gue akhirnya dapat film dari dia gitu loh. Itu sih. Itu yang gue nggak sangka-sangka. Dan gue belajar banyak dari hal itu. Ya, itu dapat. Dan gue belajar banyak dari hal itu. Kita nggak bisa memandang orang dari apa yang dia kerjakan sih. At the time. Dan siapa dia gitu. Kita nggak tahu siapa dia sebenarnya kan. Ya. Aku balik lagi jangan sombong, gitu. udah. Aku juga kayak gitu dulu, kayak mungkin di awal-awal aku agak sekarang introvert ya, jadi kayak nggak pernah nyapa, tapi at the end of the day itu benar-benar semua orang yang di sekeliling gue itu ngasih kerjaan ke gue. Iya, kita nggak pernah tahu Bian, kita cuma ketemu satu hari, oh ya apa kabar ya, aku lagi ada project nih, ikut yuk. Sih, apalagi di dunia model kan sering banget kayak gitu. Bukan lagi, kayak kita harus benar-benar menjalin silaturahmi dan juga networking sih, tanpa kayak mempedulikan status mereka ataupun saat itu mereka sedang bekerja sebagai apa, tapi tetap kita harus mempelajari siapakah dia gitu kan, jadi nggak sembarangan juga kan. Yes. Sama ini nih ada pesan dari teman gue, si Vicky bilang kalau udah tenar dan lagi di atas tuh tinggal gimana pertahaninnya, itu yang susah. Bener tuh, itu bener banget. Karena kalau misalnya kita udah di atas tuh anginnya gede banget. Bener. Untuk dongak itu tuh gampang banget. Itu gampang banget. Karena apa, semuanya di depan mata kita. Iya, itu bener pertahaninnya. Kalau dari yang gue pelajarin dari sekitaran gue ya, teman-teman gue, mereka tetap humble gitu. Iya. Mereka tetap menjadi diri sendiri dan humble. Udah tinggal 2 menit lagi, ternyata kita ngobrolnya udah 1 jam. Sebenarnya udah semua sih ya. Udah semua yang kita ngobrolin ya. Thank you banget. Arbi, thank you banget. Di tengah malam ngobrol-ngobrol bagi buat kita di Alive Monday. Semoga sukses di sana dan ditunggu balik lagi ke Jakarta. Jangan dong, lu yang kesini dong liburan. Oh iya. Atau kita ada project bareng nanti ya. Iya, kenapa enggak? Australia Fashion Week ya kan? Oke. Thank you so much guys buat semuanya udah nonton Alive Monday. See you next Monday dengan bintang tamu yang pasti lebih seru. Dan thank you Yovas. Thank you. Sampai ketemu lagi, sukses di sana. Bye. Bye-bye.